Khauf TV, Kemudi Dakwah, Kajian Islam. Ya, agak ke depanan ya. Udah. Ya, biar muat nanti kalau ada yang datang. Ya, sama ke depan tuh ya. Iya lah, gak bakal dites coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang sangat begitu banyak kepada kita semua. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada sore menjelang malam kali ini. Alhamdulillah kita pun bersyukur kepada Allah di mana Allah masih mengizinkan kita untuk merasakan nikmat kehidupan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bernapas, mampu untuk bergerak dan mampu untuk melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Demikian pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Azza wa Jalla masih mengaitkan hati kita satu sama lain hingga akhirnya kita bisa untuk dan ke masjid ini, Masjid Nur Rahman, bisa duduk bersimpuh untuk menuntut ilmu. Ini merupakan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita nikmat sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit, virus, keburukan dan lain sebagainya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita keistiqomahan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah mengucapkan al-madah atau mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kita lupakan salawat dan salam tetap curahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya serta para pengikut sunnahnya hingga akhir zaman. Ikhwah wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kembali kita akan menjelaskan tentang yang berkaitan dengan fikih al-muamalah atau fikih transaksi. Jadi mana insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita mengambil tema yaitu fiqhul musabaqah atau fikih yang berkaitan dengan perlombaan. Karena memang sekarang juga banyak lomba ya, maka di sini adalah perlu kita ketahui bersama-sama tentang hukum perlombaan yang dijelaskan oleh para fuqaha kita, para ulama-ulama kita, ya hingga akhirnya kita pun bisa selamat dalam perlombaan-perlombaan tersebut. Maka insyaallah taala pada hari ini adalah kita ingin memberikan masukan ya kepada teman-teman yang mungkin ingin adanya lomba atau yang lainnya. Demikian pula memberikan ilmu, memberikan informasi yang berkaitan dengan pandangan Islam yang berkaitan dengan perlombaan. Maka semoga insyaallah kajian kita pada hari ini bermanfaat untuk saya pribadi kemudian kepada jamaah semua. Adapun yang perlu kita pahami dalam fikih muamalah, demikian pula masalah perlombaan ya, masalah musabaqah, masalah perlombaan. Maka dalam fikih muamalah itu ada kaidah namanya adalah al-aslu fil asya al-ibahah. Asal dari segala sesuatu itu hukumnya adalah boleh. Asal dari transaksi itu hukumnya adalah boleh. Beda dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah itu adalah al-aslu fil ibadati haram. Asal dari ibadah itu adalah hukumnya adalah haram, tidak boleh kita untuk melakukannya. Kecuali datang perintahnya dari Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru kita mengerjakan ibadah tersebut. Nah, sehingga dengan kaidah ini, ibadah itu kita tidak mencari yang dilarang. Tapi yang mencari adalah apa yang diperintahkan oleh Allah juga Rasulnya. Ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala kita mencari ibadah yang dilarang, misalkan mana larangannya ibadah ini nggak boleh, maka nggak bakal ketemu.
Ya sebagaimana contoh ada seorang yang sholat subuh 3 rakaat. Kita larang, Pak, nggak boleh sholat subuh 3 rakaat. Ada nggak dalilnya yang melarang? Nggak ada kan? Ya karena memang dia salah paham. Karena ibadah itu yang dicari adalah suruhannya, perintahnya. Nah, berbeda dengan muamalah yang dimana para ulama mengatakan al-aslu fil muamalati al-ibahah. Asal dari transaksi itu adalah hukumnya adalah mubah atau boleh. Demikian pula masalah yang berkaitan dengan perlombaan, maka insya Allah hukum asalnya adalah boleh. Jadi perlombaan ini adalah boleh sebagaimana transaksi-transaksi yang lainnya. Hukum asal perlombaan adalah boleh. Baik itu perlombaan ya yang berkaitan dengan sarana mendekatkan diri kita kepada Allah, yaitu dengan cara kita menghafal ayat Al-Quran atau ya menghafal hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau meninggikan kalimat-kalimat Allah atau pula menguatkan diri kita untuk berjihad, maka boleh insya Allah Taala. Demikian pula perlombaan-perlombaan yang lain. Selama perlombaannya adalah mubah, perlombaannya itu tidak menyelisih syariat, maka hukumnya adalah boleh-boleh saja. Perlombaan yang berkaitan dengan olahraga kah, atau yang berkaitan dengan ya untuk kepintaran kah, atau yang berkaitan dengan fisik kah, atau yang berkaitan dengan agama Allah, maka hukumnya adalah diperkenankan dalam syariat. Jadi boleh-boleh saja selama tidak ada ya unsur keharaman dalam transaksi atau dalam perlombaan tersebut. Nah, sehingga tatkala kita ditanyakan hukum perlombaan asalnya apa sih? Hukumnya adalah al-ibahah atau hukumnya adalah diperbolehkan dalam syariat. Ini adalah poin yang pertama yang perlu kita pahami dalam masalah fikih musabaqah ini, bahwasanya setiap perlombaan itu hukumnya asalnya adalah diperbolehkan. Kecuali memang jika perlombaan itu haram misalkan. Ya, ketika ada perlombaan itu ya mendekati keharaman atau dia itu melakukan tindakan keharaman dalam perlombaan, maka tidak boleh kita untuk melakukannya karena perlombaan ini menjadi haram. Ini adalah poin yang pertama yang kita jelaskan dari fikih al-musabaqah atau fikih yang berkaitan dengan perlombaan adalah yang pertama adalah perlombaan ini hukumnya adalah ibahah atau boleh dalam ya asalnya. Nah, kemudian para ulama tatkala menjelaskan kepada kita tentang hukum perlombaan yang hukumnya boleh, mereka sepakat boleh, insya Allah lomba apapun boleh, selama perlombaannya mubah, boleh-boleh aja, selama tidak melanggar syariat, boleh-boleh aja insya Allah. Ya, baik itu lomba misalkan lari ya, atau lomba matematika ya, atau lomba makan makanan misalkan, atau lomba makan karung, makan apa? Makan karung ya, lomba makan apa? Kerupuk. Ya, atau yang lainnya, hukum asalnya adalah boleh insyaallah taala. Ini penjabaran para ulama kita yang berkaitan dengan al-musabaqah atau perlombaan. Jadi boleh. Namun kemudian pembahasan mereka semakin terperinci ketika menjelaskan tentang perlombaan yang hukumnya adalah boleh. Dan pembahasan mereka adalah jika boleh perlombaan tersebut, apakah boleh mendapatkan ya hadiah dari perlombaan tersebut. Ya inilah baru para ulama kita ini berbeda pendapat dalam masalah ini. Yang dimana mereka ini sudah sepakat tuh boleh lomba itu insya Allah. Tapi kemudian mereka ini ya berbeda pendapat tentang lantas bagaimana apakah seluruh perlombaan yang tadi kita sampaikan atau setiap perlombaan itu boleh mendapatkan hadiah ataukah tidak. Maka ya para ulama di sini berbeda pendapat tentang masalah lomba yang diperkenankan seorang yang juara dapat hadiahnya. Walaupun ya pendapat jumhur mayoritas para ulama kita mengatakan bahwasanya perlombaan yang diperkenankan untuk dapat iwan yang berkaitan untuk mendapat atau yang berkaitan dengan kebolehan mendapatkan reward hadiah al-jaizah adalah 3 perlombaan saja. Ini kesepakatan para ulama yang mengatakan 3 perlombaan ini diperkenankan untuk dapat hadiah. Nah, sebagian para ulama kita mengatakan yang hanya boleh dapat hadiah cuma 3 ini aja. Apa itu? Yang pertama adalah lomba memanah. Yang kedua adalah lomba berkuda. Lomba pacuan kuda ya. Bukan lomba kita sebagai penonton kemudian kita taruhan siapa yang menang, bukan. Tapi kita sebagai misalkan peserta pacuan kuda tersebut, maka boleh yang menang dapat hadiah. Yang ketiga adalah menunggang unta. Ya, menunggang unta. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la sabqa illa fi nasdin au khuffin au hafir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak boleh ada perlombaan, ya tidak boleh ada perlombaan illa fi naslin, kecuali
ya lomba memanah, au khuffin atau lomba berkuda, au hafir atau lomba menunggang unta. Ya, ini hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi ya rahimahullahu taala. Nah, sehingga sebagian para ulama kita menghukumi ya tadi sebagian para ulama kita bahkan dikatakan jumhur ulama mengatakan lomba itu asalnya boleh atau enggak tadi? Saya ulang lagi nih, boleh atau enggak? Boleh. Kemudian boleh dapat hadiah atau enggak? Nah, inilah perbedaan pendapat para ulama kita. Sedangkan jumhur ulama mengatakan hanya 3 perlombaan ini saja. Sebagaimana dikatakan dalam madhab Maliki, dalam madhab Syafi'i dan juga dalam madhab yang lain mengatakan hanya 3 perlombaan ini saja. Ya bahkan dikatakan oleh Ibnul Abidin, ulama Hanafiyah, beliau mengatakan la tajuzul musabaqah bi'iwadin illa fi hadhihi al-ajnas ats-tsalatsah. Beliau mengatakan tidak boleh ada perlombaan yang mendapatkan hadiah kecuali 3 lomba ini. Lomba apa tadi? Lomba memanah, yang kedua kuda, lomba kuda, sama yang ketiga lomba unta. Bukan unta yang suruh lari, bukan. Kita yang naik gitu, memacu unta, memacu kuda, seperti itu. Dan dikatakan dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah atau ensiklopedia Islam di negara Kuwait yang sangat besar, ini pun rujukan para fuqaha pada saat ini ya yang berkaitan dengan fikih, dikatakan in kanatil musabaqatu bijaizatin faqad ittafaqal fuqaha ala masyru'iyyatiha fil khayli wal ibli was saham. Mereka mengatakan jika lombanya itu berhadiah, maka para ulama kita bersepakat yaitu disyariatkan dalam lomba berkuda, demikian pula balap unta, demikian pula memanah. Maka ini adalah pendapat jumhur para ulama kita, lomba itu diperbolehkan hanya 3 lomba yang dapat hadiah diperbolehkan hanya 3 perlombaan saja. Bahkan mereka pun dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah mengatakan fadhahaba jumhuril fuqaha ila annahu la yajuzu sibaq bi'iwadin illa fin nasl wa khuf wal hafir wa bihadza qala az-Zuhri. Mereka mengatakan pendapat jumhur ulama berpendapat bahwa saya tidak diperbolehkan perlombaan dengan adanya hadiah kecuali lomba memanah, lomba berkuda dan lomba untuk balap unta. Ini kata mereka ya, sebagaimana ini adalah pendapatnya ya jumhur ulama, yang dikatakan oleh mereka ini adalah pendapat jumhur ulama. Nah, sehingga mereka hanya mengkhususkan lomba itu ya boleh dapat hadiah di 3 perlombaan ini saja. Ya, perlombaan ini saja. Dan perlombaan 3 ini saja para ulama itu membuat koridor syariatnya bagaimana cara mendapatkan hadiah dari 3 perlombaan ini. Ya. Ya maksud tadi, sehingga tadi ya dari awal kita jelaskan para ulama kita mengatakan perlombaan ini hukumnya adalah mubah, boleh. Mereka semakin mengerucut. Kalau dapat hadiah boleh atau enggak? Jumhur ulama mengatakan hanya khusus 3 lomba saja. Yang tadi kita sampaikan. Tatkala mereka sudah mengatakan demikian, mereka pun bahas lagi. Jika demikian, lantas bagaimana cara sistemnya untuk mendapatkan hadiah tersebut sehingga dihukumi sebagai boleh? Apakah setiap ya sistem hadiah itu diperkenankan 3 lomba ini ataukah tidak? Maka di sini 3 lomba yang tadi kami sampaikan itu, ya 3 perlombaan yang tadi kami sampaikan itu, ya cara mendapatkannya itu setidaknya ada 4 cara jelaskan oleh para ulama kita. Misalkan di sini ada perlombaan memanah ya, nah dapat hadiah tuh, boleh atau enggak? Boleh kata para ulama. Ya insya Allah ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ketika Masjidur Rahman membuat perlombaan panah dapat hadiah boleh. Lantas bagaimana yang dapatin hadiah ini? Apakah harus dari sponsor atau bagaimana? Kita jelaskan pada saat ini. Adapun cara perlombaan itu kata para ulama adalah yang pertama dari pihak yang ketiga, dari sponsor. Maka ini tidak diragukan lagi, hukumnya adalah boleh-boleh saja. Maksud sponsor itu apa sih? Orang selain dari peserta. Selain dari peserta. Seperti misalkan Pak RT-nya atau Pak RW-nya, dia tidak ikut lomba. Atau misalkan masjid atau yang lainnya. Ya dia sponsor untuk hadiah lomba tersebut. Maka hukumnya adalah tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Hukumnya adalah boleh jika hadiah dari sponsor atau pihak yang ketiga. Bukan pelaku lomba. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, spesial untuk 3 lomba ini, ya
Dan juga ada yang mengatakan, ya, nanti kita jelaskan juga, cara yang kedua ini diperkenankan lomba itu dari salah satu peserta, hadiahnya. Ini boleh. Sebagaimana contoh, ya, kalau kamu misalkan menang lawan saya lomba ini, maka kamu dapat uang 1 juta dari saya. Kalau kamu tidak menang, maka kamu nggak dapat apa-apa. Nah ini kata para ulama ini hukumnya adalah diperbolehkan. Diperbolehkan nih untuk memanah, untuk pacuan kuda sama pacuan unta. Dalam mazhab Syafi'i itu diikutin yang lain seperti lomba naik gajah kalau ada ya. Yang terpenting adalah lomba ini untuk menguatkan fisik untuk berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya karena kan ya di zaman dahulu itu gajah kan dipakai buat jihad ya, dipakai untuk perang juga. Bahkan Abroha itu bawa gajah, pasukan gajah al-fil itu kan ashabul fil. Gajahnya berapa? Gajah cuma 6 ya. Jadi ya ini sedikit ya. Jadi kalau pasukan gajah itu dikatakan 6. Sama yang satu yang paling kuat. Siapa namanya, ada yang tahu? Gajah yang paling terkuat dibawa oleh Abraha? Tahu ya. Mahmud namanya. Mamut. Mahmud itu. Sama, burung ababil itu bukan burung. Ya, bukan jenis burung burung ababil, tapi burung yang banyak yang berjamaah. Kok kita ngomongin itu jadinya ya? Ya intinya itu. Dari dalam mazhab Syafi'i itu ya jika seperti ini dipakai untuk jihad maka boleh. Nah, ini cara yang kedua ya, ini boleh. Dikatakan dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhi Al-Kuwaitiyah, dikatakan idza kanatil musabaqatu baina itsnain aw baina fariqaini akhrajal iwad ahadul janibain al-mutasabiqain ka'an yaqul ahaduhuma li sahibihi in sabaqtani falaka alayya kada wa in sabaqtuka fala syai' li alayka wa la khilafa bainal fuqaha fi jawazi hada. Mereka mengatakan apabila dalam sebuah perlombaan ada 2 tim, kemudian salah satu tim tersebutlah yang menyediakan hadiahnya. Dan dia mengatakan kepada tim yang lain, apabila kamu menang lawan saya, maka kamu akan saya berikan ini. Namun apabila kamu kalah, ya maka kamu nggak dapat apa-apa. Maka ini sama seperti apa? Taruhan memang ya, taruhan memang. Tapi ini bukan judi. Bukan judi jika diaplikasikan dalam 3 hal ini. Jika diaplikasikan dalam 3 hal ini, sehingga hukumnya boleh seperti ini. Ya, kalau kamu bisa ngalahin saya, misalkan dalam pacuan kuda, kamu akan dapat sekian. Kalau enggak, maka nggak dapat apa-apa. Ini taruhan memang, tapi ini bukan tersebut sebagai judi. Kenapa? Karena Nabi SAW itu pernah melakukannya, pernah dapat seperti ini. Yaitu tatkala beliau itu pernah bergulat dengan seorang musyrikin ya Quraisy yang namanya adalah Rukanah. Yang dimana Rukanah mengatakan apabila kamu itu menang lawan aku maka aku akan hadiahkan kambing. Akhirnya Nabi pun mengalahkan Rukanah dan beliau itu akhirnya dapat kambing dari Rukanah. Namun ketika Rukanah itu masuk Islam, beliau mengembalikan kembali kambing tersebut. Jadi walhasil adalah ya dikatakan oleh Imam An-Nawawi, demikian pula para ulama-ulama yang lain, ini boleh seperti ini jika misalkan lombanya adalah 3 tadi. Jadi contoh ini ada perlombaan di sini, saya sebagai peserta adalah lomba memanah. Kemudian dijadikan sebagai sayembara. Nah ini seperti sayembara nih, atau sebagai jualah namanya. Jika di sini dari antum ada yang bisa mengalahkan saya akan kasih uang 2 juta. Maka ini hukumnya adalah boleh insyaallah ta'ala dalam perlombaan ini yang 3 tadi ini disebutkan ini masukan ja'al atau masukan sayembara dalam perlombaan tersebut. Ini cara yang kedua. Kemudian kata para ulama, cara yang ketiga mendapatkan uang atau mendapatkan hadiah untuk pemenang adalah dengan cara memakai muhallil. Muhallil, apa itu muhallil? Yang menghalalkan. Muhallil, itu muhallil banyak ya istilah ini dipakai. Maksudnya apa? Muhallil ini dalam perlombaan adalah ketika ada seumpamanya 3 pihak yang berlomba dalam perlombaan panah tersebut, semuanya bayar uang pendaftaran kecuali ada 1 orang yang nggak ikut. Maka sebagian para ulama mengatakan hukumnya adalah boleh seperti ini. Karena 1 orang inilah hingga akhirnya ya dia itu tidak mendapatkan untung, demikian pun tidak mendapatkan rugi karena nggak bayar apa-apa. Demikian. Tersebut ini sebagai muhalil hukumnya adalah diperbolehkan.
Yang sebagaimana dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan man adkhala farasan baina farasain yakni wa huwa la yu'man. Barang siapa ketika di pacuan kuda ada dua kuda yang berlomba membayar uang peserta keikutsertaan, kemudian masuk kuda yang lain dan enggak bayar, maka falaysa bikhimar. Ini hukumnya bukanlah judi. Jadi inilah tersebut sebagai muhalil. Atau secara simpelnya adalah ketika saya misalkan ikut lomba memanah tadi kan, peserta 3, kemudian saya suruh satu orang jangan bayar, yang lain bayar, 2 orang ini bayar, saya dengan teman saya bayar, satu lagi nggak bayar, maka sebagian para ulama mengatakan kalau seperti ini bukan judi. Nah sehingga hadiahnya itu boleh diambil oleh pemenang. Ini cara ketiga yang dapatkan, yang jelaskan para ulama kita tentang hadiah yang bisa dipersembahkan atas pemenang dari 3 perlombaan tersebut. Ya, kemudian yang keempat, ini adalah dari poin yang ketiga tadi. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau melemahkan pendapat dan juga hadis yang tadi kita bacakan. Nah, sehingga beliau itu Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Furusiyah itu beliau itu menguatkan pendapat kalau 3 perlombaan ini yaitu memanah, pacuan kuda, pacuan unta, maka boleh uangnya dari peserta dikumpulin, kemudian akhirnya ya hadiahnya bagi pemenang. Karena Nabi mengatakan la sabqa, tidak ada perlombaan kecuali itu. Sehingga boleh hukumnya mereka mengatakan tatkala lomba panah itu uang peserta itu diambil, pemenangnya itu dapat dari uang tersebut. Ini kata mereka ya rahimahumallahu taala. Wallahu alam. Seperti ini adalah pendapat yang roji ya, karena memang ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la sabqa, tidak ada boleh ada perlombaan yang dapat untung kecuali 3 ini, sehingga 3 ini boleh untuk melakukan hal ini yaitu dari peserta. Wallahu taala ala wa alam. Itu dia ya. Semoga jelas sih ya. Agak pusing-pusing kita sedikit. Emang pusing terus kalau kajian kita, karena kita selesai masalah fikih ya. Baik. Nah ini 4 cara ya, 4 cara dapetin hadiah dalam 3 perlombaan tadi. Nah kemudian pembahasan mereka pun makin berkembang, makin maju tuh. Ya awal tadi hukum lomba apa? Oke, boleh. Ya selanjutnya hukum yang lomba dapat hadiah itu apa? 3 tadi. Oke. Bagaimana caranya untuk dapat itu? Ya tadi udah jelasin ya. Kemudian mereka pun berkembang. Apakah hanya 3 ini saja ataukah boleh yang lainnya? Maka Allah Ta'ala ala wa'alam yang roji adalah selama perlombaan tersebut bisa dianalogikan dengan perlombaan ini, yaitu yang pertama adalah untuk jihad, persiapan jihad, menguatkan fisik untuk jihad. Yang kedua adalah untuk meninggikan kalimat Allah, maka hukumnya sama dengan apa yang tadi kita sampaikan. Contoh apa? Perlombaan musabaqah tahfiz Al-Quran, MTQ misalkan. Atau perlombaan menghafal hadis Nabi SAW. Atau perlombaan karya tulis misalkan. Maka wallahu alam dari pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula Ibnu Qayyim, kalau uangnya dari peserta semua, kemudian hadiahnya untuk pemenang, boleh atau enggak menurut mereka? Tadi boleh enggak? Boleh kata mereka. Ya, jadi mereka itu mengatakan hukumnya adalah diperbolehkan, yaitu 3 perlombaan yang tadi kita katakan sama dengan perlombaan yang semisal untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga menurut beliau berdua, mereka berdua ini, kalau misalkan masjid ini membuat MTQ misalkan, yang musabaqah tahfiz Al-Quran, saya suruh bayar 10.000 misalkan. Kemudian hadiahnya diambil dari itu, boleh atau tidak menurut Syekhul Islam? Boleh. Karena ini berkaitan dengan ya lillahi kalimatillah, atau untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Tadi aja naik kuda aja boleh gitu. Ya, untuk jihad, apalagi yang berkaitan dengan Al-Quran, Sunnah, dan lain sebagainya. Ini kata mereka semua. Ya. Paham ya? Semoga paham insyaAllah ta'ala ya. Baik. Ini yang kita jelaskan yang berkaitan dengan hal ini. Nah kemudian berkembang lagi tadi. Nah bagaimana dengan lomba makan kerupuk? Atau lomba selain dari 3 ini. Lomba sepak bola, lomba futsal, lomba bulu tangkis, lomba, ya itulah pokoknya lomba-lomba kebersihan lah, atau seluruh lomba yang selain dari 3 ini dan juga pengikutnya
Apakah boleh atau tidak? Boleh nggak tadi kalau lomba ini, lomba kebersihan boleh? Boleh nggak? Boleh, insya Allah. Boleh dapat hadiah? Ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita. Karena jumhur mengatakan tidak boleh kalau jumhur ulama, ya. Jadi wallahu taala alam, para ulama kita berbeda pendapat dengan perlombaan selain yang tadi kita jelaskan. Lomba-lomba yang ada di kita ini sekarang. Apakah diperbolehkan pesertanya dapat dapat apa? Dapat hadiah atau tidak yang menang itu? Ulama kita berbeda pendapat dan dikatakan oleh jumhur ulama tidak boleh. Namun wallahu taala ala wa alam, ya, adapun pendapat ulama kontemporer seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau itu ya ke arah untuk mengatakan boleh jika memang di situ tidak ada ya yang melanggar syariat. Kenapa? Karena kembali ke poin awal yang tadi kita jelaskan, yaitu hukum perlombaan hukumnya adalah boleh. Hukum muamalah itu boleh selama tidak ada yang masuk dalam transaksi itu keharaman-keharaman. Nah, sehingga beliau itu mengatakan hukumnya adalah diperbolehkan. Dan juga para ustadz kita, asatidz kita pun ada yang mengatakan juga boleh. Dan walaupun ada yang mengatakan tidak diperkenankan karena mereka mengambil pendapat jumhur para ulama. Namun wallahu alam, ya, yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan kebolehannya selama tidak menyelisih syariat. Lombanya nggak menyelisih syariat. Misalnya contoh lomba bapak-bapak pakai daster. Menyelisih syariat atau enggak ini? Menyelisih, ya. Bahwasanya Nabi itu tidak boleh ya melarang untuk ya yatasyabbahuna ya an-nisa ar-rijal bin nisa. Nabi itu melarang laki-laki itu bertasyabuh pakai pakaian wanita, itu pakai jilbab, didandanin gitu. Nah, ini yang menyelisih syariat nih. Kalau ada yang panitia 17-an di sini ya, saya berikan masukan ya. Jangan ada tuh lomba kayak gitu ya. Kenapa harus pakai daster gitu ya laki-laki? Seru sih. Ya, tapi kalau seru menyelisih syariat maka tidak diperkenankan. Atau yang menyelisih syariat misalkan contoh perlombaan itu misalkan pemenangnya dari uang peserta, maka tidak boleh. Bolehnya tadi kalau di tiga tadi ini ulama mengatakan boleh. Syekhul Islam mengatakan boleh, tapi selain dari tiga atau yang semisalnya maka tidak diperkenankan. Misal lomba jalan sehat, kemudian ngumpulin uang 10.000 seorangnya. Dan kemudian ada door prize. Nah, dikasih kuponkan uang. Kemudian yang menang dapat hadiah. Hadiahnya dari mana? Kalau hadiah dari sponsor boleh atau tidak? Nggak masalah. Walaupun kita bayar 10.000. Mungkin 10.000-nya buat apa? Buat beli apa gitu kan untuk acara atau untuk beli minuman air mineral atau yang lain nggak masalah. Tapi kalau uang hadiahnya dari peserta sama aja seperti judi, kan judi seperti itu, main remi, main uang itu ya, gitu. Kan seperti itu ya. Walaupun juga tidak berbentuk uang pun, tapi nilainya sama dengan uang sama nggak boleh. Ya, sebagaimana contoh di perjudian itu kan nggak mesti dengan menggunakan uang kan, uangnya dikurskan dengan apa? Juga sama dengan chip, pernah dengar? Domino, QQ, pernah dengar? Hah? Yakin nggak pernah dengar? Hah? Malu-malu aja kayaknya. Ini banyak sekali ya, ini luar biasa ini Masya Allah. Ibu-ibu pakai daster mainin begituan. Ya, bukan lagi gibah sekarang mereka. Gibah nambah dengan main judi itu. Alhamdulillah MUI udah dari dulu untuk membatalkan haram. Kalau nggak salah masih ada di Play Store ya. Kalau Kemeninfo baru memblokir kalau nggak salah. Ini banyak orang-orang kerja itu. Antum dengar nggak sih? Tahu nggak sih masalah ini? Nggak tahu ya? Itu loh ya kalau teman-teman antum mau chip-chip itu. Sedekah chip, ngomongnya sedekah. Pernah dengar? Sedekah dong chip. Itu teman-teman kerja suka ngomong gitu. Ini permainan ini. Nggak ada uangnya memang, tapi untuk beli chipnya pakai uang. Bahkan banyak orang-orang yang sudah jadi korban tuh. Mobil dijual, rumah dijual. Untuk aplikasi itu. Nah, ini bahaya sekali. Anak-anak kecil, Pak, suka main. Kita perhatiin aja. Perhatiin. Ya, mereka main ya. Game itu bukan game itu. Ya, mereka ya itu yang apa sih namanya ya? Ya gitulah pokoknya ya. Jadi menyamakan ini gambar, misalkan ya kayak apa sih? Bukan dingdong, apa sih kalau dulu zaman dulu kita kecil masukin uang, terus ini nggak apa? Hah? Apa? Jackpot. Jackpot. Iya kayak gitu. Cuma dia di handphone. Itu hati-hati ketika ada orang yang begini terus berjam-jam tuh. Pastikan. Ya.
Bahkan saya pernah melihat diri saya, bahkan saya pernah, ini pelajaran buat kita semua ya, buat saya pribadi juga nih, pernah saya melihat di sebuah, ini saya ngomong bukan ngumbar aib ya, tapi ini luar biasa ya, kita untuk berhati-hati dan memberikan informasi ini. Saya pernah ketika di sebuah masjid, saya datang khutbah Jumat di sebuah masjid. Dan alhamdulillah saya datangnya cepat. Karena biasanya saya datang lambat kalau di masjid-masjid. Cepat. Dan ternyata masjidnya masih kosong. Saya masuk ke dalam masjid, ada anak muda masuk ke dalam masjid. Saya senang luar biasa. Alhamdulillah, ini ternyata anak muda. Anak muda luar biasa semangatnya. Ya, anak muda bukan remaja, anak muda ya, dia sekitar 20 tahunan lebih ya, atau mungkin menginjak 30 tahunan. Luar biasa semangatnya bersama dengan saya gitu kan. Masuk ke dalam masjid, alhamdulillah. Ternyata anak muda ini diberikan ya luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia duduk di pinggir pintu seperti ini. Ya. Kemudian anehnya itu dia megang handphone. Sampai saya khutbah masih megang handphone. Saya kemudian ya kalau anak-anak biasa saya biarin kalau khutbah. Tapi kalau bapak-bapak udah bercanda baru saya ngomel di khutbah. Saya singgung sedikit tetap aja main handphone. Saya ngomelin dia tuh tetap aja dia main handphone itu. Akhirnya saya kesal, saya datengin. Udah hari Jumat tentunya ya. Main itu Pak. Lagi sholat, lagi Jumatan. La haula wala quwata illa billah. Ya itu banyak ya. Maka ini kita harus berhati-hati. Kalau saya di kampung, karena saya di kampung, sangat begitu sering. Saya nasihatin orang sering banget. Yang kerja di perusahaan, ibu-ibu tuh. Pokoknya saya kalau ngeliat ibu-ibu udah ngumpul, saya udah langsung datengin tuh. Ngapain Bu? Gibah apa nih? Ya main itu. Ya main seperti itu anak-anak kecil. La haula wala quwata illa billah. Ya ini termasuk judi dan ya kita berantas itu. Ya ini karena tersebut sebagai judi seribu umat katanya itu. Karena saking banyaknya orang yang memakai aplikasi tersebut dan saya nggak terlambat untuk diblokir oleh pemerintah. Ya, demikian. Nah, jadi demikian. Jadi intinya kalau perlombaan tadi, perlombaan ya, kita balik lagi ke judul. Perlombaan selain dari 3, duitnya dari sponsor, maka insya Allah, saya mengatakan hukumnya adalah boleh. Namun tatkala dari peserta sedikit maupun banyak, yang penting adalah sudah masuk itu uang peserta buat nambahin buat apa? Buat hadiah, maka hukumnya adalah tidak diperbolehkan dalam syariat. Karena ini sudah main judi. Sama kayak kita ngasih uang tuh, yang menang main poker, ambil uangnya kan percis kayak gitu. Ya maka ini hukumnya tidak diperkenankan. Nah sehingga kalau ada panitia 17-an, misalkan ingin adain lomba, saya sarankan adalah, karena kalau kita meniadakan tidak akan bisa. Saya sarankan adalah perlombaan itu kalau dapat hadiah dari sponsor aja, dari proposal. Karena ngasih proposal tuh, yang ngasih proposal tidak perlu kita menarik. Kalau misalnya untuk uang warga, mungkin untuk yang lain kebersihan kah, atau untuk membeli apa bendera atau yang lain ya. Tapi kalau ini ya untuk hadiah asalnya adalah tidak, biar lebih tentram, aman kita, aman, damai kita ya, dan kita ingin ya agar keberkahan datang ke wilayah kita dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa kita lakukan seperti ini ya. Ini mungkin ya nasihat yang ya kita sampaikan pada saat ini. Dan memang berat nasihat seperti ini ya, apalagi juga sudah mengakar. Demikian pula juga sudah menjadi hobi dan juga ya sebagai permainan yang terus dilakukan. Ya maka ini jangan sampai kita apa jangan sampai kita lupakan untuk memberikan nasihat kepada yang lainnya. Demikian ya, dan juga pasti juga banyak yang menolak juga tatkala kita berikan masukan ini dan lain sebagainya, dikatakan kita tidak apalah atau orang yang inilah atau yang itu terlalu keras. Tidak, pada ini adalah pendapat para ulama yang kita sampaikan. Dan kita tadi sudah saya berikan solusi, baiknya adalah uang tersebut dari sponsor saja. Nah, barakallahu fikum. Ya demikian mungkin yang kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya sekiranya pertemuan ini bisa kita pahami insyaallah ta'ala, masih ada waktu sekitar 5 menit lagi ya. Atau mungkin nanti kita teruskan setelah jeda Isya. Bagi yang bertanya baik yang berkaitan dengan materi atau luar materi, falyatafadhalu masykurin, silakan untuk ditanyakan baik melalui pesan WhatsApp maupun dengan secari kertas. Barakallahu fikum. Ya, jika di RT kita wajib membayar uang iuran 17-an 5.000 per bulan, apabila kita bekerja sama dalam perjudian, untuk lamanya kami tidak hadir. Nah, barakallahu fiik. Yang pertama, ya perlu kita pahami bersama di sini ya. Kita membahas di sini bukan berarti ya kita ini apa malah
menyalahkan atau menghancurkan atau yang lain ya. Maka di sini adalah kita mencoba untuk senantiasa membumikan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam sendi kehidupan kita. Ya, jadi kita ingin memberikan solusi terhadap apa yang sudah berjalan. Ya, dan kita sampaikan di sini walaupun pahit maka harus sampaikan karena ternyata ya khawatir kita malah tidak berkah dalam suatu acara yang kita inginkan kebaikan tapi malah tidak berkah. Maka bukan berarti di sini kita membenci ini dan tidak ya, karena kita di antara kewajiban seorang muslim adalah untuk senantiasa nasihat menasehati supaya nasihat ini bisa diterima dan juga bisa untuk menjadi solusi dari apa yang sudah bertahun-tahun terjadi ya. Demikian. Lantas bagaimanakah ini? Ya memang ini hukumnya adalah wajib. Wajib yang saya tahu itu wajib. Ya, yang saya tahu itu wajib. Bahkan kalau nggak ngasih ya udah ya intinya wajib lah itu ya, wajib. Makanya alhamdulillah di daerah saya berikan masukan itu yaitu dengan membeli dengan adanya usaha. Yaitu panitia saya berikan nasihat, nggak usah narikin keluarga, tapi jual baju aja. Jual baju tuh, ya jual baju mereka jual kan jualan namanya kan jual baju. Jadi nggak ada sedekah di sini, nggak juga ada uang peserta jual baju. Ya jual baju, kemudian uangnya, kemudian dapat baju kita, ya seperti itu. Ya ini yang terjadi alhamdulillah pada saat ini di sana di RT saya. Nah kemudian jika seperti ini kan memang wajib. Kemudian bagaimanakah? Maka Allah alam mungkin kita bisa siasati dengan kalau memang benar-benar kita tahu ya, oh ini uang ini dipakai buat lomba dangdutan juga kadang-kadang campur sari atau apa kan. Waduh khawatirlah uang kita dipakai nggak benar lah gitu kan. Niatkan aja yang benar. Kalau emang ini diwajibkan, maka katakan ini uang kebersihannya ya misalkan. Ya atau ini untuk beli apa ya, misal beli bendera atau yang lainnya. Maka kita niatkan ini khusus untuk itu. Ya ini untuk ini ya. Dan demikian. Kalau emang kita nggak bisa menolak ya, kalau bisa menolak secara halus maka alhamdulillah. Ya kalau kita bisa menolak alhamdulillah. Namun ya kita walaupun bisa menolak, jangan lupakan kita harus berkontribusi dengan lingkungan. Ya, jangan sampai kita menolak ini, yang lain pun kita tolak. Ya, kita kerja bakti nggak pernah datang, ada iuran sampah nggak pernah bayar. Ya ini bermasalah namanya kita ya. Maka jangan sampai kita jadi masalah ya, karena kita orang masalah. Tapi kalau orang ini mungkin menghargai, ya oh ini ya mungkin. Tapi yang lain dia, insya Allah baik orangnya, maka begitu dia. Ya jadi mungkin kalau kita mau bayar, maka dan kita mengetahui ya, kalau perlombaannya bagus, alhamdulillah misalkan acaranya alhamdulillah bagus, maka nggak masalah kita untuk memberikan sedekah di situ, insya Allah Taala. Namun jika memang perlombaannya kita yakin ini, wah dangdutan nih besok, nah, adalah kita ini uang kebersihan ya, atau uang untuk apa, misalkan beli apa atau yang lainnya, intinya bukan mengarah kepada hal-hal yang maksiat tersebut. Nah, barakallahu fikum. Udah kan? Baik, kita jeda dulu dengan adzan Isya, kemudian nanti kita akan jelaskan dengan pertanyaan yang sudah datang sih. Barakallahu fikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. حي على الصلاة
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Di sini ada pertanyaan yang masuk ya. Jadi nanti kita jawab untuk insyaallah sambil menunggu sholat Isya berjamaah. Ada pertanyaan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, bagaimana jika satu RT menarik dana misal 20.000 per rumah? Dana tersebut untuk penyelenggaraan lomba 17-an. Namun tidak juara 1, 2, ataupun 3, melainkan semua anak-anak warga di RT tersebut mendapatkan hadiah. Baik yang menang maupun yang kalah, semua anak mendapatkan hadiah yang sama. Jadi uang tersebut hanya untuk akomodasi perlombaannya dan hadiah untuk semua anak-anak. Syukran barofik wa fik barakallah. Dikatakan ya ar-rihan atau ya perjudian al-qimar adalah tatkala ada yang gharim, ada yang ghanim. Ada yang gharim, ada yang ghanim. Apa itu? Gharim itu ada orang yang untung, ada yang rugi. Ini tersebut sebagai al-qimar atau al-maisir atau perjudian. Yaitu adanya gharim sama ghanim. Ada yang untung, ada yang rugi. Yaitu orang yang dia bayar uang untuk sesuatu, kemudian kalau dia nggak dapat apa-apa, atau hanya dapat sedikit. Ini tersebut sebagai judi, yaitu ada yang gharim, ada yang ghanim, ada yang untung, ada yang rugi. Nah, kemudian di sini uang 20.000 ditarik dari seluruh peserta, bahkan seluruh warga. Kemudian uang itu adalah untuk misalkan pembelian atau dana operasional untuk acara 17-an misalkan. Dan juga untuk pembelian hadiah, yang dimana hadiahnya adalah untuk semua anak-anak. Baik, kita akan pertengahkan di sini. Apakah di sini anak-anak ada yang, atau kita sebagai orang tuanya sudah bayar 20.000, ada yang rugi nggak dari itu kira-kira? Nah, ada nggak? Kita udah bayar 20.000, anak kita dapat, yang lain juga dapat. Ada nggak? Maka insya Allah tidak ada, karena semua anak dapat. Ya, dan uang kita untuk pembiayaan misalkan acara tersebut. Ya, maka Allah Ta'ala ala wa alam, kita katakan hukumnya adalah boleh. Ya, karena tidak ada di sini untung-untung sama rugi. Karena dikatakan tadi pendapat Syekh Utsaimin itu boleh ya selama cara mekanisme lombanya itu adalah diperbolehkan. Tinggal sisanya adalah bagaimana lombanya nih. Apakah anak-anak pakai dasar apa enggak? Nah, kalau itu enggak boleh tetap ya. Demikian. Wallahu ta'ala ala wa alam. Insyaallah boleh ya. Ustaz, mohon izin bertanya, bagaimana jika hadiah diambil dari kas yang tidak dikhususkan untuk mengadakan perlombaan? Hanya saja ketika 17-an ini gunakan dana kegiatan karena memang ada budget untuk kegiatan tersebut. Apakah ini termasuk tersponsor? Mohon dijawab Ustaz karena kami bagian dari pengurus lingkungan. Ya, baik. Barakallahu fikum. Iya, ketika dana tersebut sudah ditujukan untuk perlombaan, maka sama aja. Misalkan contoh, ayo uang kas. Kita ngomong dari Januari ya, uang kas ini untuk perlombaan 17-an. Maka sama aja. Ya beda untuk penarikan aja. Seperti itu. Namun kalau dana kas ini intinya kas warga. Untuk apapun, misal untuk sampah, kah, untuk apa, pokoknya untuk rapat warga, untuk yang itu ya tidak dikhususkan untuk itu. Maka insya Allah ini adalah bagian dari uang yang lain dan bisa dimasukkan sebagai dana sponsor. Walaupun dana ini dari warga. Kenapa? Warga ini sudah memberikan uang kepada RT misalkan, dan ini sudah berupa sedekah untuk kegiatan warga di sana sebagai cara umum. Kemudian barulah dari sini transaksi yang lainnya untuk kegiatan acara tersebut. Nah, sehingga kalau memang dikhususkan ini untuk lomba ya, tetap aja sama aja, tidak boleh karena ini khawatir
ya tadi ada perjudian di perlombaan tersebut. Namun jika memang tidak dikhususkan, maka insya Allah ini, wallahu alam, boleh saja ini bagian dari uang sponsor. Nah, demikian. Ya, jadi baiknya adalah jika ada uang warga, ya untuk yang lebih ini aja, misalkan dijelasinnya untuk sampah, untuk apa ketika ada rapat dan lain sebagainya. Adapun 17-an, maka ya ini intinya tidak perlu dijelaskan itu agar memang ketika di misalkan ada sisa baru kita pakai untuk itu. Karena jangan dikhususkan untuk 17-an tersebut karena ini bagian dari lomba. Maka wallahu alam yang saya pahami di sini insya Allah boleh saja selama tidak dikhususkan untuk perlombaan tersebut, ya untuk hadiah perlombaan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dilindungi, semoga Allah melindungi Ustaz dan keluarga. Amin. Demikian pula doa ini untuk penanya dan juga kita semua. Amin. Anda mau nanya, bagaimana sikap kita jika kita dimintai bantuan untuk tangga yang menyelenggarakan hajatan, misalkan sunatan atau pernikahan, dan ada acara campur sari, campur-campuran lah itu campur sari, campurnya bersari. Tapi tangga ini pernah bantu kami, ketika kami menyelenggarakan hajatan kami harus bagaimana? Barakallahu fiik. Di antara tradisi yang seharusnya ditinggalkan nih adalah, saya nggak tahu di sini ya, hutang dalam amplop. Dalam hajatan itu hutang. Nggak tahu di sini ya, daerah saya itu hutang. Jadi ketika ada yang nikah itu, misalkan tangga saya ngasih, misalnya saya nikah, nikah kedua misalkan kan ya, semoga nggak ditonton istri, misalkan ya. Kemudian ada tangga saya ngasih beras. Biasanya kalau saya di sana itu ditulis tuh, tetangga saya ngasih 10 karung beras. Ketika dia hajatan, mau tidak mau saya harus kembalikan itu. Namanya ini adalah hutang piutang. Atau ketika ada hajatan itu kita ngamplopin. Kalau saya di sana itu nanti pengantinnya itu setelah selesai acara nggak langsung tidur langsung, tapi apa ngebuka amplopnya, dihitung kemudian ada buku khusus. Saya pun di rumah ada buku khusus yang dipakai oleh orang-orang. Di buku khusus itu ditulis si A kondangannya 50.000. Terus di sini begitu nggak? Alhamdulillah nggak kalau gitu ya. Begini nggak? Ah ternyata sama. Akhirnya nanti ketika dia hajatan maka saya harus berikan uang ini. Namanya hutang piutang ini. Ini yang harus kita hilangkan. Ya, maka jangan seperti ini kalau nikah. Ya, kalau mau kasih uang ya udah kasih aja, nggak perlu kita ada tulis-tulisan atau yang lain, udah kasih aja. Atau kalau tulisan niatnya adalah ya menandakan kita hadir gitu kalau dia lupa. Itu ya jangan sampai kita mengharap uang itu dikembalikan lagi. Karena kita sebagai sedekah. Ini adalah awalnya sehingga akhirnya seperti ini masyarakat kita. Jadi kita jadi nggak enak dengan yang sudah bantu kita. Nah, kemudian di sini ketika ada acara walimahan, secara umum ya, walimah itu dalam kata para fuqaha itu hukum menghadirinya adalah wajib walimah nikah itu. Kecuali ketika dominannya adalah maksiat. Ketika dominannya itu maksiat, maka tidak boleh kita untuk hadir. Namun ketika dominannya itu taat, taat insya Allah, kemudian pula kita sebagai orang yang diharapkan bisa merubah acara itu kita datang, maka boleh. Bahkan kalau kita diharapkan datangan kita bisa berubah acara itu, maka datanglah ini menjadi wajib. Kalau memang acaranya itu, dominasinya itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala dominasinya halal maka boleh kita untuk datang ke tempat tersebut. Nah, demikian pula masalah ini. Misalkan dominannya adalah misalkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita untuk membantu untuk acara ya kesenangan mereka yang penting bukan maksiatnya, maka insya Allah boleh. Namun kalau memang di situ maksiatnya dominan, khomer di mana-mana, diletakkan di meja-meja kan ada kayak gitu ya. Kemudian pula ya di situ dangdutan, pernah pakai baju lagi artisnya atau yang lain. Udah, jangan ya kalau itu khawatir ini malah buruk untuk kita semua. Nah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, oh, di luar tema nih. Tapi nggak apa-apa karena terbuka ya. Ustaz sedang marah ikhwan yang kalau disapa namun tidak mau menjawab salam. Kita padahal sering bertemu di kajian yang sama. Padahal sudah sering saya ucapkan salam namun tetap ikhwan tersebut cuek. Jujur, sebagai manusia saya merasa sedikit kesal dan jadi enggan mengucapkan salam kepada orang tersebut. Apakah saya berdosa jika tidak mengucapkan salam lagi kepada orang tersebut? Barakallahu fiik. Iya.
Ini di antara penyakit ya, penyakit yang ada adalah ketika kita ini ketemu sama saudara kita, kaum muslimin, kita enggan untuk mengucapkan salam, bahkan kita pun enggan untuk menjawab salam. Ini adalah sebuah hal yang salah sekali. Bahkan Nabi SAW itu menunjukkan kepada kita jalan surga. Dan itu adalah afshus salam bainakum, yaitu ucapkan salam di antara kalian. Juga tatkala orang itu mengucapkan salam kepada kita, tandanya dia itu sayang sama kita, sedang mendoakan kita. Maka seharusnya apapun masalahnya, ketika diucapkan salam kita menjawabnya, ya. Dan ingat ya, ucapan atau kesalahan tersebut atau masalah tersebut jangan sampai merubah salam kita. Karena masalah adalah masalah, salam adalah hal yang lain. Karena salam ini adalah di antara hal yang mendekatkan diri kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bahkan mengatakan la yahillu li muslimin an yahjar akhahu fawqa salas. Tidak diperkenankan seorang muslim memboikot saudaranya itu lebih dari 3 hari. Tidak boleh. Ya, maka ucapkanlah salam kepada semuanya. Jangan sampai mengucapkan salamnya kepada orang tertentu aja. Kepada ustaz, ada ustaz salam. Tapi kalau sama yang lain tidak. Jangan ya. Dan bagi kita yang seperti itu, misalnya kita punya teman, ngucapin salam. Ya dijawab sih, tapi salam. Ya dengan cemberut. Husnuzon aja. Mungkin ya dia sariawan kali. Ya sariawannya berapa hari kali. Itu gitu aja tenang. Pokoknya jangan sampai ya dia membuat api, kita buat api juga. Udah sabarin aja. Mengalah saja demi untuk ukhuwah. Karena ini yang terpenting. Jadi ketika ya teman kita misalkan tadi seperti itu ya, udah misalkan kita katakan kalau misalkan kita bisa nasihatin, nasihatin. Jawab salam dong, bagus nih untuk ini, insyaallah merekatkan ya cinta ketemu kita atau yang lain. Maka ini pun perlu kita untuk terus ulang-ulang juga ya. Bahkan Nabi pun ini menjadikan ini sebagai ilmu yang berat. Bahkan Nabi SAW itu dari Ibnu Juri Al-Hujaimi, seorang yang tinggal di suku Baduy, datang kepada Nabi jauh-jauh minta nasihat kepada Nabi SAW. Dan nasihat Nabi adalah la tahtaqironna ya ahadakum minal ma'rufi syai'a. Nabi malah memberikan wasiat nih jauh-jauh dari kampung itu ketemu sama Nabi. Nabi mengatakan jangan kamu itu untuk mengecilkan perbuatan baik sekecil apapun. Walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ternyata ini menunjukkan ilmu tingkat tinggi. Karena orang jauh-jauh ke Nabi disampaikannya ini wasiatnya. Ternyata benar. Ya, ada masalah sama istri, dibawa ke masjid. Ya, ada yang salam, lum. Salam lum. Atau tidak jawab dengan baik. Ya, maka ini salah. Maka ya saya mau wanti lagi. Ya dari pertanyaan di sini, mungkin di sini ada yang sudah hadir atau di online ya, atau mungkin dari pertanyaan yang lain. Ya di sini bertanya tentang hal ini, maka saya pribadi demikian pula jamaah semua ya untuk terus kita berbuat baik kepada siapapun dan jangan sampai kita tatkala ada mengucapkan salam kita malah tidak menjawabnya. Nah, barakallahu fikum. Ya, tanyakan lagi mungkin udah selesai ya. Masya Allah. Baik. Sudah nih. Ya. Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih kepada ikhwan semua yang sudah hadir di pengajian kita pada hari ini. Ya, di mana kajian ini adalah kita niatkan untuk ya memberikan solusi dan memperbaiki sesuatu yang masih kurang di tengah-tengah kita dan semoga ini bisa bermanfaat seluruh pendengar jamaah semua dan terus menjadikan diri kita ini sesuai dengan petunjuk Allah juga Rasulnya dalam seni kehidupan kita. Barakallahu fikum, kita akhiri subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.